Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar lantunan takbir, tahlil dan tahmid tadi, Masya Allah, merinding rasanya. Ya Allah, bulan puasa sudah berakhir ya. Kemudian kita merayakan apa? Idul Fitri. Setelah 30 hari lamanya kurang lebih kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Sebagian umat Islam merasa sedih ya, tentunya. Kenapa? Karena memang bulan yang mulia ini sudah berlalu. Tapi juga bukan berarti kemudian kita tidak boleh berbahagia, karena ini adalah wujud dari implementasi kita terhadap hari kemenangan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan kita selama 30 hari kemarin bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala terima. Amin amin ya rabbal alamin. Insan muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih amalan-amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika menyambut hari mulia ini, hari yang luar biasa ini, Idul Fitri? Ada beberapa amalan yang beliau lakukan dan contohkan untuk kita umatnya. Yang pertama adalah sunnah untuk memperbanyak membaca takbir. Mulai kapan? Dari akhir setelah tenggelamnya matahari bulan Ramadan, kemudian masuk 1 Syawal malam hari itu, maka mulai itulah sudah disunahkan untuk membaca takbir seperti yang kita baca tadi di awal ya. Sampai kapan? Sampai sebelum pelaksanaan ataupun ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat fitrah. Jangan sampai kelupaan nih zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya, yang masih hidup dan mampu, artinya masih ada cadangan makanan sampai untuk hari esoknya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ada banyak perbedaan pendapat nih, yang kepastiannya berapa sebenarnya kadar zakat fitrah. Tapi yang maklum, yang biasa kita laksanakan adalah untuk orang-orang Indonesia ya, khususnya 2,5 kilogram bahan makanan pokok atau beras ya, karena makanan pokok orang Indonesia beras, atau sekitar 3,5 liter beras. Kemudian amalan apa lagi? Yang ketiga adalah membersihkan diri atau mandi ya. Kapan? Ya mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau perlu sambil bersih-bersih rumah juga ya. Kemudian yang keempat adalah memakai pakaian yang terbaik. Apakah harus baru? Tidak harus baru, tetapi yang terbaik yang kita punya. Dan yang terbaik itu tentunya yang sesuai syariat. Jangan sampai yang terbaik itu yang melanggar syariat. Yang terbuka dan sebagainya, yang tidak menutup aurat, walaupun kelihatannya baik menurut kita ya, tapi itu tidak baik menurut Allah. Maka pakailah pakaian yang terbaik menurut syariatnya, dan yang terbaik mungkin terbaru, termahal ataupun terindah dan sebagainya untuk merayakan hari raya Idul Fitri ini. Tapi sekali lagi jangan sampai diniati dengan untuk riya, untuk bermegah-megahan di hadapan saudara-saudara kita, jangan. Tapi kita niatkan adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya beliau selalu memakai pakaian terbaik pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kelima adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha kita makannya setelah sholat, tapi kalau Idul Fitri kita makannya apa? Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sekaligus untuk jadi tanda itu bahwa sekarang ini sudah bukan bulan puasa lagi, tapi sudah masuk bulan Syawal. Haram hukumnya puasa pada tanggal 1 Syawal, maka batalkan puasa itu ataupun sebagai tanda bahwa kita sudah tidak puasa lagi ketika pagi hari sebelum pergi ke sholat Id ya, kita makan dulu. Makan tidak harus makan besar ataupun nasi, ayam, opor dan sebagainya, tidak harus. Boleh dengan makan kurma, makan buah ataupun minum dan sebagainya, itu boleh. Yang penting jangan tidak makan sama sekali sebelum pergi ke sholat Id.
Yang keenam adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, bisa di masjid ataupun di tanah lapang. Ya, insya Allah nanti kita bisa laksanakan sama-sama. Kemudian setelah sholat Id, ngapain lagi? Yang ketujuh adalah kita mengucapkan selamat hari raya kepada saudara-saudara kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan adalah bersilaturahim, bermaaf-maafan dengan saudara-saudara kita. Yang paling utama dengan orang tua kita. Ya, usahakan kalau bisa yang pertama sebelum yang lain. Orang tua, kemudian pasangan, kemudian anak-anak, ya, keluarga terdekat, sahabat dan seterusnya. Ya, karena kalaupun seseorang mungkin sudah Allah ampuni dosa-dosanya kepada Allah pada bulan Ramadan, tapi kalau belum meminta maaf kepada sesama manusia, berarti masih ada dosanya kepada sesama manusia. Ya, maka baiknya memang meminta maaf ini tidak harus menunggu hari raya ya, tetapi boleh dari awal-awal, bahkan setiap hari meminta maaf kalau memang ada kesalahan, itu sangat bagus gitu. Tetapi setidaknya momen ini jadikanlah momen yang terbaik untuk meminta dan memberi maaf kepada sesama kita ya, agar setelah Allah insya Allah bebaskan kita dari dosa-dosa kepada Allah, kemudian juga Allah bebaskan dari dosa-dosa kita ataupun kesalahan kita, kezaliman kita wal'iyadzubillah kepada sesama kita. Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap amalan kita, menjadikan Ramadan yang telah berlalu itu sebagai madrasah yang kemudian aplikasinya adalah sekarang ini setelah Ramadan. Mari kita istiqomah dalam ibadah-ibadah kita, dalam amal-amal kita, baik ibadah yang mahdhah ataupun yang ghairu mahdhah. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.